Setelah MSCI mempertanyakan atas transparansi free float dan ultimate beneficial owner atau penerima manfaat akhir dalam pasar modal Indonesia pada tanggal 5 Februari tahun 2026, Moody's Rating juga menurunkan outlook peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meskipun peringkat investasinya tetap dipertahankan pada rating Baa2 atau masih dalam kelompok investment grade. Penurunan outlook tersebut disebabkan oleh karena Moody's menilai adanya penurunan kepastian kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Adanya penurunan kepastian kebijakan ini berarti sama dengan meningkatnya ketidakpastian kebijakan pemerintah, atau Moody's menilai arah kebijakan pemerintah tejo, tak jelas, mirip-mirip dengan sen kiri belok kanan. Apesnya pada tanggal 10 Februari tahun 2026, Transparansi Internasional Indonesia juga mengumumkan penurunan nilai IPK, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, dari sebesar 37 pada tahun 2024 menjadi 34 pada tahun 2025. Nilai tertinggi IPK atau yang terbaik adalah 100. Sebagai pembanding, nilai IPK rata-rata global negara-negara yang disurvei adalah sebesar 42, dan rata-rata nilai IPK negara-negara di Asia Pasifik sebesar 45. Berbeda dengan respon BEI dan OJK terhadap MSCI yang pentolannya langsung mengundurkan diri dan PJS-nya terlihat kooperatif dan sungguh-sungguh mengupayakan perbaikan, Menteri Keuangan Purbaya yang merupakan representasi dari pemerintah justru menilai Moody's telah offside karena menurut Purbaya penilaian Moody's tidak sesuai dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11% sepanjang tahun 2025. Menurut saya ini nggak nyambung karena yang dipertanyakan Moody's adalah prosesnya, sedangkan yang dijawab oleh Purbaya menurut saya adalah hasilnya. Apakah penilaian Moody's tentang penurunan kepastian atau berarti peningkatan ketidakpastian kebijakan pemerintah ini benar? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Sebagai investor retail di bursa, kali ini saya mencoba memberikan contoh 3 kasus yang menurut saya dengan jelas menunjukkan bukti ketidakpastian pemerintah dalam mengambil keputusan terkait dengan emiten atau perusahaan-perusahaan yang telah listing, yang direpresentasikan oleh tindakan para menteri. Yang pertama, pencabutan izin tambang Agincourt Resources. Setelah sebelumnya sukses mengambil alih jutaan hektar lahan sawit dari beberapa perusahaan sawit yang melanggar kuota luas izin lahan yang diberikan, pasca bencana banjir di Aceh dan Sumatera, berkembang isu pencabutan izin tambang emas Agincourt Resources. Sepertinya ke depan tambang ini akan diperlakukan sama dengan
lahan sawit yang telah diambil, yaitu akan dioperasikan oleh BUMN di bawah Danantara, bukan dikembalikan menjadi hutan atau menjadi ekosistem seperti sebelumnya agar tidak mengakibatkan banjir lagi. Padahal alasan pencabutan izin tambang tersebut adalah karena merusak lingkungan dan menyebabkan banjir. Namun tindak lanjutnya dengan dinasionalisasi dan dioperasikan kembali, bukan direcovery untuk mengembalikan ekosistemnya menjadi seperti semula. Beruntung penerima manfaat akhir PT Agincourt Resources merupakan korporasi internasional yang cukup besar, sehingga tindakan pemerintah ini memperoleh perlawanan yang mudah-mudahan dapat menyadarkan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Dari data kepemilikan saham, saya dapatkan bahwa 95% saham PT Agincourt Resources dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara, di mana 100% pemegang saham PT Danusa Tambang Nusantara adalah PT United Tractor, emiten dengan kode UNTR, di mana PT Astra Internasional atau emiten dengan kode ASII memegang 59,50% saham UNTR. Selanjutnya, 50,11% saham PT Astra Internasional emiten dengan kode ASII dipegang oleh Yadin Sikel and Carrier Limited Singapura yang dikendalikan oleh Yadin Matheson Holding Limited yang berkantor pusat di Hong Kong. Nah, sesuai dengan neraca PT United Tractor per 30 September tahun 2025, saya dapatkan nilai aset dari PT Agincourt Resources mencapai hampir sebesar 17 triliun atau hampir 9,5% dari aset PT United Tractor yang senilai 179 triliun rupiah. Dengan status United Tractor sebagai perusahaan terbuka, maka apabila PT Agincourt Resources dinasionalisasi atau diambil oleh pemerintah atau BUMN, akibatnya secara langsung akan merugikan 37,84% pemegang saham retail dari United Tractor, dan secara tidak langsung tentu juga akan merugikan 49,77% pemegang saham retail dari PT Astra Internasional atau ASII yang jumlahnya bisa mencapai jutaan orang. Lalu, bagaimana akhir dari nasib PT Agincourt Resources tersebut? Terinfo akan ditentukan dalam pekan ini, akhir bulan Februari tahun 2026. Yang kedua, pengambil alihan kantor pusat Bank Mandiri. Sebagai bank BUMN terbesar saat ini, sangat wajar bila Bank Mandiri mempunyai kantor pusat yang sangat prestisius, yaitu Plaza Mandiri, yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Namun, kondisi ini ternyata justru membuat apes Bank Mandiri. Logo pita emas bank yang telah dibangun selama 27 tahun, berjuang dan bangkit dari ancaman kondisi bangkrut akibat krisis pada tahun 1998 tersebut, harus digeser oleh logo Danantara, bayi yang baru lahir yang mestinya lebih layak berkantor di Kementerian BUMN, kementerian yang digantikannya. Kantor pusat Bank Mandiri harus bergeser ke Menara Mandiri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman,
Jakarta. Ironisnya, pengambil alihan kantor pusat Bank Mandiri di Plaza Mandiri oleh Danantara tersebut sampai saat ini tidak pernah dilaporkan kepada OJK dan tidak ada kejelasan apakah dibeli, disewa, atau hanya ditempati gratis oleh Danantara. Padahal dapat dipastikan kantor tersebut merupakan aset yang terbaik dan prestisius bagi bank terbesar di Indonesia tersebut, yang saat ini hampir 40% sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Apakah atas kondisi tersebut ada teguran dari OJK ke Bank Mandiri atau bahkan ke Danantara? Tentu saja dapat dipastikan tidak ada. Lalu, pemegang saham retail Bank Mandiri bisa melakukan apa yang paling efektif selain segera untuk melepas sahamnya? Tindakan semena-mena terhadap BUMN yang telah listing ini bukan yang terakhir, karena sampai saat ini para menteri juga masih berupaya melakukan intervensi terhadap operasional bank-bank BUMN. Misalnya, tekanan untuk membiayai koperasi merah putih, maupun penyebaran isu penggantian direksi oleh menteri yang bukan bidangnya. Dan yang ketiga, Patriot Bond yang tanpa prospektus. Menurut saya ini sangat aneh karena sebagai wet fund yang besar dan pemilik BUMN, mestinya Danantara bisa menjadi benchmark transparansi dan fair bisnis untuk semua segmen usaha, baik BUMN maupun swasta. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mungkin Patriot Bond menjadi satu-satunya obligasi yang dapat terbit tanpa prospektus dan tanpa teguran dari regulator atau OJK. Patriot Bond patut menjadi contoh produk obligasi yang gelap dan mungkin satu-satunya obligasi dengan imbal hasil di bawah bunga deposito yang ada di dunia. Meskipun ada alasan pembenar karena Danantara bukan merupakan perusahaan terbuka, namun menurut saya mestinya OJK harus tetap memberikan teguran kepada Danantara maupun pembeli produk gelap dari Patriot Bond tersebut, apalagi bila pembelinya perusahaan yang terbuka. Jadi, dengan kondisi di atas, apabila tanpa dukungan dan kemauan berubah dari pemerintah serta Danantara untuk lebih transparan, lebih terukur, dan melaksanakan fair bisnis, apakah OJK akan mampu mengembalikan keyakinan dan kepercayaan MSCI dan Moody's? Teman-teman kasih komen dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.